kematian aktivis HAM Munir Said Talib masih menyisakan misteri besar bagi rakyat Indonesia. Dengan tidak ditemukannya dokumen laporan tim pencari fakta kasus kematian Munir, ini kembali menyisakan tanya apakah komitmen pemerintah dalam menyelesaikan kasus ini masih ada. Kita akan bahas langsung bersama dengan Usman Hamid, mantan anggota tim pencari fakta. Selamat pagi. Selamat pagi. Dan di sini juga saya ditemani oleh Bang Ruhut Sitompul, anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Partai Demokrat. Selamat pagi. Selamat pagi. Saya ingin tahu terlebih dahulu dari Mas Usman, saat itu pada tahun 2005, bagaimana situasinya saat penyerahan dokumen dari hasil TPF ini? Jadi pada tanggal 24 Juni 2005, tim pencari fakta itu menghadap Presiden untuk menyampaikan laporan akhir, sekaligus menyerahkan berkas laporan tersebut kepada Presiden. Langsung kepada Presiden Langsung kepada Presiden. Ya? Tetapi sebelum pertemuan, memang Presiden melalui juru bicara Presiden ketika itu, Pak Andi Malarangeng, meminta ringkasan eksekutif agar bisa dibaca terlebih dahulu oleh Presiden. Nah, di dalam pertemuan itu, Presiden juga didampingi oleh sejumlah menteri dan juga termasuk Kepala Polri, Kepala BIN, Panglima TNI, sampai ke Menko Polhukam, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan juga Menteri Sekretaris Negara serta Sekretaris Kabinet. Dalam pertemuan itu juga Presiden mendahului pertemuan dengan mengatakan bahwa saya sudah membaca ringkasan eksekutifnya dan saya mengapresiasi seluruh kerja-kerja dari tim pencari fakta. Setelah itu Presiden meminta Ketua Tim Pencari Fakta, Brigjen Marsudi Hanafi dari Kepolisian, untuk menyampaikan garis besar dari temuan-temuan yang diperoleh oleh tim pencari fakta. Oke, artinya saat itu berarti masih teringat betul begitu bagaimana penyerahannya dan juga memang disaksikan oleh banyak orang. Dan tanggapan Anda mengenai saat ini ternyata dokumennya tidak ada yang menyatakan bahwa memegang dokumen tersebut. Bagaimana begitu dari TPF sendiri? Nah, itu yang kami sesalkan. Kenapa laporan sepenting itu justru dikatakan hilang? Padahal di dalam pertemuan itu banyak sekali menteri yang hadir, termasuk Menteri Sekretaris Negara. Dan tentu saja Presiden ketika menerima kami kan di Istana Merdeka. Dan menurut Pak Andi Malarangeng saat itu, pertemuan di Istana Merdeka berarti Presiden menempatkan dirinya sebagai kepala negara. Dengan demikian sebenarnya Menteri Sekretaris Negara memiliki peranan atau memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memastikan pertemuan itu terarsip, tercatat, terdokumentasi dengan baik, termasuk juga dokumen laporan tersebut. Apalagi Menteri Sekretaris Negara juga memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memastikan misalnya anggaran APBN bisa mendukung kerja-kerja tim pencari fakta. Meskipun dalam kenyataannya anggaran itu tidak cair sampai tim itu berakhir. Nah, tapi sekali lagi saya tidak ingin terus-menerus menyikapi keterangan tentang tidak adanya dokumen. Saya ingin ini melangkah maju dan saya menyambut positif pernyataan Presiden yang menegaskan kembali komitmennya untuk menyelesaikan kasus Munir 2 pekan lalu dan juga dalam 1-2 hari terakhir pernyataannya juga tadi kita saksikan di televisi. Dan Presiden sudah memerintahkan Jaksa Agung untuk untuk mencari dokumen tersebut. Kemarin Harian Kompas mengingatkan berita tanggal 21 Juli tahun 2005 ketika Menko Polhukam Pak Widodo AS mengatakan sebulan setelah laporan tersebut diserahkan, laporan tim pencari fakta dibahas secara mendalam dan ditindaklanjuti oleh Kejaksaan dan Kepolisian. Hari ini Harian Kompas juga mengingatkan kembali pemberitaan tanggal 27 Juni, 3 hari setelah penyerahan laporan tersebut tahun 2005, Presiden menyebarkan laporan-laporan tersebut kepada menteri-menteri terkait, termasuk Kepala BIN, Kepala Polri, Panglima TNI, Jaksa Agung. Jadi agak sulit menerima keterangan bahwa dokumen itu tidak ada. Gitu ya? Tapi katakanlah itu memang betul-betul tidak ada dan katakanlah kami diminta untuk menyerahkan laporan, tentu saja. Masih ada sampai saat ini. Kami bersedia. Oke, saya ingin tahu pendapat dari Bang Ruhut terlebih dahulu begitu mengenai kasus ini dan memang ketidakadaan dokumen. Kasus Munir ini kita tahu bukan hanya gaungnya di negara yang kita cintai, yang selalu kita mengatakan jadikanlah hukum Panglima. Tapi dunia, ya internasional juga mengikuti kasus sahabat saya almarhum Munir. Ya, marilah kita bekerja dengan hati, ya, untuk semua kita harus terbuka. Ya, jadi apa yang dikatakan Pak Usman tadi benar, ya. Tim pencari fakta sudah bekerja sedemikian baik dan sudah melaporkannya. Saya rasa saya tadi dengar ya
dari Pak Aridono itu baik sekali ya, reskrim kita yang baru ya. Oke. Saya rasa kawan-kawan kita dari Kontras ceritakan semua permasalahan ke beliau, karena kan beliau juga kan nggak tahu mereka mau jemput bola kemana. Tapi paling tidak bisa ada pintu masuknya. Ya sudah ketemu dengan presiden, sudah mengasih laporan, mulai laporkan, panggil siapa Menseknek waktu itu. Oke, tapi apakah DPR memiliki laporannya juga, salinannya? Karena saat itu juga DPR memiliki kalau DPR ya, termasuk Kontras sendiri, tim pencari fakta mereka punya. Oke. Tapi itu yang saya katakan tadi, saya bisa mengerti apa yang dialami oleh Kontras ya, oleh Nyonya almarhum ya, Munir ya. Kita tahu bagaimana seorang ibu ya, terus dia ya, ini sorga di telapak kaki ibu ya. Dia mau terungkap kaitan dengan kematian suaminya ya. Ini yang saya katakan, kita bekerja dengan hati. Mereka juga punya kok, tapi apa ya, itikat baiknya dong. Oke. Udah dilaporkan kok semua. Jadi jangan lagi bilang wah nggak ada, hilang atau apa. Tapi kita bersyukur, kita berterima kasih. Presiden yang ke-7 kita Pak Joko Widodo tegas. Kita lihat tadi Menyelesaikan kasus menyelesaikan ini. masalah ini. Dan saya percaya kalau Pak Joko Widodo, kalau memang ini nanti semua ketemu ya, saya percaya dengan beliau. Oke, tapi Bang Ruhut, mengenai hilangnya dokumen ini, terkesan ada kesengajaan di sana. Siapa yang Anda anggap paling bertanggung jawab? Ya, tadi kan udah baik dari Pak Usman. Memang kalau presidennya pada waktu itu Pak SBY, kita nggak bisa salahkan. Ya, beliau kan presiden. Orang kan kadang-kadang suka apa-apa yang disalahkan presidennya. Pak SBY tidak. Tapi ada pembantunya. Itu yang saya katakan tadi. Menseknek. Ya, kemana itu yang dikasih Pak Usman dan kawan-kawan? Ya, pada waktu itu ada 2 Menseknek. Kejar itu. Itu. Kalau yang sekarang di era Pak Joko Widodo, maaf, kita jangan ada yang kita bisa salahkan. Mereka benar, ya. Baik Mensekneknya yang sekarang itu benar, apalagi presidennya. Tapi silakan, ya, mari kita bedah ini semua. Dan apapun nggak bisa ditutupi. Tarik ke diri kita kalau kita adalah Bu Suci, Nyonya Pak almarhum Munir, kita anak-anaknya, kita keluarganya. Kan mereka juga kepingin gimana sih keluarga saya ini. Tidak perlu sampai kita keluarganya saja, sebagai rakyat juga masih ingin dan tahu. Ini kalau kaitan racun-meracun, ini rada beda dengan Jessica yang lagi rame ini. Ini terang beneran kok. Betul. Dan gejala di racun itu benar. Dia muntah-muntah apa sampai ke Belanda. Wah, kejam sekali. Itu sangat kejam. Mas Usman, saya juga ingin tahu kalau menurut Anda siapa yang bertanggung jawab dalam penghilangan dokumen ini? Saya tidak dalam kapasitas untuk menyebut nama, dan saya kira kewajiban pemerintah untuk mengumumkan laporan itu sebenarnya kunci untuk mengetahui nama-nama tersebut. Tetapi tentu saja pemerintah juga bisa mengumumkan laporan tersebut secara terbatas atau dalam batasan tertentu. Misalnya sejauh menyangkut nama-nama yang dianggap terlibat, tentu saja Presiden bisa tidak mengumumkan khusus nama-nama tersebut, tetapi menyerahkannya kepada Jaksa Agung dan Kapolri untuk ditelusuri lebih jauh secara hukum. Sehingga ketika ada buktinya, baru artinya bukti secara yuridis, barulah kemudian nama-nama itu bisa saja diumumkan. Ini menguatkan apa yang Anda katakan, karena menurut Kepala Divisi Pembela Hak Sipil Politik Kontras, Putri Kanesia, ini mengatakan tidak menutup kemungkinan begitu ada nama atau lembaga lain yang diduga terlibat, namun belum diproses hukum. Nah, kalau Anda boleh menceritakan saat itu temuan-temuannya, kira-kira adakah misteri makanya saat ini memang dokumen itu dibilang tidak ditemukan atau bagaimana? Bisa jadi memang ada semacam sensitivitas gitu ya, untuk tidak membiarkan laporan itu begitu saja berada di berbagai lembaga, sehingga dianggap merugikan bagi sejumlah nama yang dianggap terlibat. Dalam laporan tim pencari fakta memang kami menelusuri 3 lapis pelaku yang terlibat di dalam perencanaan pembunuhan Munir. Baik itu orang yang menyiapkan atau memulai inisiatif atau memberi perintah terhadap para pelaku lapangan untuk membunuh Munir. Lalu pada lapis kedua, orang-orang yang memang membantu proses kelancaran administrasi sehingga para pelaku bisa dengan leluasa ikut dalam penerbangan Munir. Dan yang ketiga, orang yang paling bawah, yaitu orang-orang yang memang terlibat di dalam tempat kejadian perkara.
Nah, tapi saya kira sebaiknya laporan itu ditindaklanjuti saja secara hukum supaya tidak menjadi kontroversi gitu ya. Bagaimanapun juga nama-nama itu kan nama-nama yang juga punya keluarga dan seterusnya, mungkin akan dianggap mencemarkan nama baik kan dan seterusnya. Apa yang menyebabkan dokumen 11 tahun ini? Kalau misalnya kita lihat kan memang laporan ini sudah ditemukan pada 2005 begitu, tetapi tidak kunjung juga dibuka di publik. Apa yang Anda anggap ini dapat membahayakan? Mungkin saat itu prioritas pemerintah, prioritas presiden saat itu mengambil tindak lanjut secara hukum. Misalnya begini, Ketua Tim Pencari Fakta Brigjen Marsudi Hanafi itu 3 hari setelah tim pencari fakta berakhir itu diangkat sebagai Ketua Tim Investigasi baru di Mabes Polri. 2-3 bulan setelah tim pencari fakta berakhir, anggota tim pencari fakta yang berasal dari Kejaksaan Agung, yaitu Pak Domu P. Syihite, itu menjadi Ketua Jaksa Penuntut Umum yang menyidangkan Polikarpus dalam perkara pembunuhan Munir. Nah, dalam situasi saat itu kami menangkap bahwa barangkali Presiden lebih memprioritaskan langkah-langkah hukum lebih lanjut ketimbang sekedar mengumumkan nama-nama tersebut gitu. Dan waktu itu tentu kami apresiasi karena pada akhirnya memang sempat membuahkan perkembangan yang signifikan di tahun 2008. Pada saat itu misalnya Polikarpus sudah dalam keadaan bebas karena hanya terbukti menggunakan surat palsu dalam penerbangan Garuda, tapi tidak terbukti di dalam pembunuhan Munir menurut Mahkamah Agung. Meskipun sebelumnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memvonis Polikarpus dengan hukuman 14 tahun penjara karena terlibat dalam pembunuhan dan penggunaan surat palsu. Tapi setelah dibebaskan itu pada tahun 2008 Polikarpus dihukum kembali bahkan dengan hukuman yang lebih berat yaitu 20 tahun penjara. Dan pada tahun itu juga terdapat tersangka baru yaitu mantan Deputi 5 Badan Intelijen Negara dan diadili di dalam persidangan yang cukup panjang selama 6 bulan meskipun kemudian berakhir dengan putusan bebas gitu. Jadi saat itu laporan ini mungkin belum terlalu kontroversial, sempat disuarakan untuk diumumkan, tetapi karena ada tindakan-tindakan hukum dari negara, saya kira Ibu Suciwati dan para sahabat Munir merasa lebih lega karena proses hukum itu memang membuahkan hasil yang nyata. Tetapi akhirnya memang berakhir dengan katakanlah saat ini tidak ada satupun yang dihukum dan bertanggung jawab atas pembunuhan itu. Oke, artinya saat itu Anda dari TPF itu paham kenapa 11 tahun ini dokumen tidak diluncurkan juga. Tetapi saya ingin tahu mungkin terakhir dari Bang Ruhut, apa yang sebenarnya perlu dilakukan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini dalam menyelesaikan kasus ini? Ya, kalau saya pemerintah kan ini menunggu kan kalau kita lihat dari Menseknek, kita bisa mengerti ya Mensekneknya Pak Joko Widodo ya. Di mana Bapak Menteri itu benar, ya, karena mereka nggak ada dokumen itu kan itu sekarang jadi masalah. Saya rasa apa boleh buat lah. Memang kawan-kawan kontras ini kerjanya sudah nggak tahu lagi capeknya untuk bagaimana kasus ini. Mereka mau terungkap sampai di atasnya ini siapa, kan begitu. Menyambut apa yang dikatakan Pak Aridono tadi baik sekali, ya. Saya rasa udahlah. Apalagi presiden kita sekarang sudah sangat welcome begitu. Percaya dengan Bapak Joko Widodo, presiden kita yang ke-7. Ya. Tadi pertanyaan yang baik Mbak, ya, apa di Komisi 3 di DPR nggak ada? Ada. Di kontras sumbernya di TPF lebih lengkap lagi. Artinya banyak yang mau memang menyiapkan dokumen-dokumen ini kalau memang tidak itu ada. Mereka nggak adakan. Biar dari Mabes Polri ya nanti dilanjutkan kejaksaan betul-betul bisa bekerja dengan baik. Nggak usah khawatir. Kepolisian sekarang di bawah Pak Tito ya kita mesti acung jempol. Ya, begitu juga Kejaksaan Agung kita. Ya, jadi percayalah kasus ini ada penyelesaiannya memang, harus bukan ada penyelesaiannya. Oke, Mas Usman, terakhir dari Anda, apa ada harapan Anda terkait dengan kasus ini dan penyelesaiannya kepada halayak luas agar memang benar-benar bisa dianggap kasus Munir ini selesai? Ya, harapan saya tentu Presiden memastikan bahwa Jaksa Agung, Kapolri, dan pejabat-pejabat lain yang memang bisa membantu penyelesaian kasus ini menyelesaikan hingga tuntas. Gitu. Bagaimanapun juga rasa keadilan di dalam penyelesaian kasus pembunuhan Munir ini belum dirasakan oleh keluarga Munir dan juga oleh masyarakat secara luas. Gitu. Penegakan hukum yang memang kita tunggu di sini. Terima kasih banyak Mas Usman dan juga Bang Ruhut yang sudah berbagi informasi di sini. Mungkin saya meminjam pernyataan dari Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI dari fraksi Partai Gerindra Desmond J. Maesa yang mengatakan bahwa kasus Munir
Munir ini sebenarnya ujian bagi Joko Widodo apa betul mau menegakkan dan melakukan reformasi hukum atau tidak. Dan tadi juga sudah dijawab langsung oleh Presiden Joko Widodo. Dan selanjutnya kita akan lihat berbagai informasi penting lainnya yang masih akan hadir sesaat lagi. Tetaplah di Indonesia Morning Show.